proses cost accumulation di sini. Nah, bedanya dengan job costing, gini, in a process cost system, material, labor, sama FOH itu di-charge to cost central. Nah, cost central ini itu nanti akan dibagi ke setiap unit produksi, gitu sih. Kemudian cost objeknya, kalau teman-teman baca di bagian sini kayaknya ya, cost objeknya itu akan berbeda. Kalau job costing, ya kan, itu cost objeknya itu apa sih yang mau objektifnya apa sih yang kita hitung kemarin itu kita ingin menghitung cost untuk setiap job. Ya enggak sih, kemarin kita ngumpulin informasi itu enggak? Job A berapa, job B berapa, job C berapa, gitu kan ya kemarin ya? Ya, Bu. Ingat nggak? Nah, kalau yang proses costing itu kita kumpulin cost, ya kan, yang kita akumulasikan itu adalah cost untuk memproduksi di setiap departemen, gitu ceritanya. Jadi di bayangannya tuh gini sih, direct material, ya kan, direct material, kemudian direct labor, ya kan, kemudian FOH, ya kan. Kalau kemarin dia kan dialokasikan ke job A berapa, job B berapa, job C berapa, gitu kan ya, yang ke A berapa, yang ke B berapa, yang ke C berapa. Terus direct labor-nya juga, yang ke B berapa, yang ke C berapa. Ini juga yang ke A berapa, yang ke B berapa, yang ke C berapa. Nah, jadi jobnya tuh bisa banyak, proyeknya tuh bisa banyak, gitu sih. Tapi kalau kalau proses costing, itu tuh teman-teman mengalokasikan cost itu ke setiap proses. Gitu. Jadi nanti direct material, direct labor, kemudian FOH, ya kan? Ya kan? Nah, di sini ada proses 1 di departemen 1. Jadi di bayangan teman-teman itu harusnya gini, sebuah proses produksi itu ada 2 bagian, harus melewati 2 proses dulu gitu. Jadi mungkin ya kalau perusahaan kue ya kan, mungkin ada departemen ngapain ya? Bikin adonan kayaknya, ya kan? Jadi misalnya 10 orang di suatu ruangan, ya kan, fokus mengerjakan proses membuat adonan, ya kan, membuat adonan terus mencetak. Gitu kan. Nah, kemudian jadi itu yang dinamakan proses 1. Misalnya proses mixing atau ngaduk adonan. Kemudian setelah adonannya jadi, ya kan, ditransfer ke 10 orang yang kedua atau ruangan kedua atau departemen yang kedua. Jadi melewati proses yang kedua. Nah, di proses yang kedua ini mungkin kalau di perusahaan kue berarti dia ngapain ya kira-kira? Kira-kira ngapain? Harus bisa membayangkan. Ada yang mau bersuara? Nah, masak kuenya benar. Jadi kayak mungkin masukin ke oven gitu ya. Ya kan, terus ngecek ya kan, nungguin, ngawasin ya kan proses memasak gitu. Jadi sekelompok orang yang pertama atau grup yang pertama atau departemen yang pertama itu kerjaannya dia pokoknya fokus bikin adonan. Kemudian transfer ke yang kedua. Yang kedua ini dia fokus mungkin dia proses mencetak kuenya sampai membaking, masukin ke oven gitu ya, atau dikukus atau gimana lah gitu. Kemudian kalau udah selesai baru disetor lagi ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga kira-kira apa ya? Packaging, Bu. Nah, Oke, agree. Jadi mungkin di sini ada packaging. Setuju sih. Packaging. Nah, di sini. Nah, sekelompok orang yang ada di ruangan ketiga itu dia fokus, nggak bisa bikin kue lah pokoknya, intinya orang-orang yang di sini dia pokoknya fokusnya di desain, kemudian desain packaging kue, terus kemudian mempackage kuenya secara pokoknya serapi mungkin gitu kan, terus mungkin ngirim-ngirim
ngirim-ngirim order, nempel-nempelin label gitu-gitulah. Itu yang di orang departemen yang ketiga gitu sih. Jadi apa namanya? Oh, mungkin di sini fokusnya inilah ya. Ini barang yang di sini udah jadi atau finish belum? Belum ya. Jadi ini masih merupakan proses yang pertama. Jadi barang yang ada di sini, proses yang ada di sini disebut dengan WIP yang pertama. Ya kan? Kemudian jadi aliran barang dan aliran cost-nya itu menjadi seperti ini. Direct material masuk ke WIP. Direct labor masuk ke WIP, FOH masuk ke WIP yang pertama. Gitu. Kemudian kalau di sini sudah selesai, dia pindah ke WIP yang kedua. Gitu. Kira-kira nih jurnalnya apa nih pada saat proses transfer dari WIP 1 ke WIP 2? Kalau menurut saya sih WIP gimana? Proses transfernya sih WIP 1 di kredit, kemudian debitnya WIP 2. Gitu nggak sih? Di bayangan teman-teman? Gitu. Jadi dia belum langsung jadi gitu. Terus kemudian setelah diproses di sini dia ditransfer lagi ke WIP yang ketiga. Gitu. Jadi nanti ada proses seperti ini WIP 2 ke WIP 3. Nanti dari WIP 3 baru dipasang di etalase toko misalnya, baru deh finish good ke WIP 3. Gitu sih. Jadi barang itu kan mengalir terus ceritanya, Dek. Jadi belum tentu ya kan yang masuk ke sini WIP 1 nih misalnya itu nanti keluarnya ya kan bareng semua ke WIP 2. Maksud saya 100% selesai di proses 1 baru ditransfer ke 2. Kayaknya sih enggak seperti itu. Jadi dia mengalir aja, selesai misalnya masukin material untuk membuat 1000 kue misalnya, ya kan? Kemudian nggak harus nunggu ke 1000-nya jadi baru ditransfer gitu. Kan di sini juga mungkin prosesnya berkali-kali gitu, ya kan? Prosesnya bertahap gitu membuatnya, nggak langsung 1000 barengan gitu, enggak. Jadi mungkin ditransfer secara berkala ke sini. Itu sih yang dinamakan dengan cost flow-nya gitu. Biaya, aliran biaya. Jadi dia ngalir terus aja ke sini gitu. Berapa bagian ditransfer ke WIP 2. Kemudian nanti dari WIP 2 ditransfer ke WIP 3 itu juga mungkin nggak barengan kan, ngovennya ya kan itu ngantri gitu sih. Nah, untuk si proses cost system ini itu akan lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang memproduksi mass product gitu sih. Jadi dia memproduksinya itu satu jenis barang ya kan, jenis barangnya nggak terlalu banyak ya kan, tapi memproduksinya banyak gitu. Jadi COPR-nya ya kan, cost of product apa tadi ya? COPR tadi apa ya? Cost of product report-nya ya kan, itu penting banget untuk mengkontrol angka-angka yang ada di sini atau untuk mengkontrol cost-cost yang ada di sini, untuk mengawasi cost-cost perusahaan yang ada di sini. Gitu. Berapa nih yang udah sampai ke sini, berapa nih yang sudah sampai ke sebelah, berapa yang sudah sampai di finish good gitu. Menurut kalian butuh gak ya? Kalau misalnya nih kalian nih besok membuat perusahaan yang proses kerjanya seperti ini, di bayangan kalian catatan seperti itu tuh butuh atau nggak perlu Bu, terlalu ribet? Butuh Bu. Butuh ya, hitung-hitungannya kan butuh ya. Ya kan, kalau nggak punya catatan sih di bayangan saya akan ngambang gitu. Pembuat keputusan, manajemen kalau ditanya berapa nih yang sudah yang sudah ditransfer ke gudang atau ke toko, ya kan? Nanti dia nggak bisa jawab. Hah, berapa ya? Nggak tahu ya. Pokoknya yang udah masuk modalnya itu untuk beli bahan-bahan tuh 50 juta. Nggak tahu yang udah jadi berapa, ongkos di sini berapa, ongkos yang masih WIP berapa, yang masih jadi adonan berapa,
nggak tahu, pokoknya yang udah masuk 50 juta aja gitu. Kan jadinya repot ya kalau kayak gitu ya. Terus nanti masuk lagi 75 juta misalnya, masukin modal 75 juta lagi. Ditanya berapa nih statusnya yang udah di sini, berapa yang udah di sini, berapa. Kalau nggak punya catatan sih di bayangan saya pasti akan jawabannya nggak tahu terus. Kemudian kalau ditanya, jadi kayak produksi ini kan jalan terus ya. Kalau ditanya keuntungan kita sekarang berapa, dia juga pasti akan jawab nggak tahu, karena uangnya mungkin muter terus, ya kan? Udah produksi berapa kali nih, nggak tahu juga, gitu. Nah itu sih, jadi lagi-lagi penting lah catatan-catatan semacam ini nih. Jadi buat tahu kalau teman-teman nyambungin sama AKM, ya kan, untuk apa? Misalnya memprediksi, mengetahui kinerja perusahaan, itu sebenarnya kalau perusahaan manufaktur, salah satunya informasi internal yang mengambil peran besar itu pasti dari catatan-catatan cost accounting semacam ini. Gitu. Jadi kita tahu nih apa yang terjadi di perusahaan, gitu sih. Kemudian mana lagi ya? Ini costing department. Oke, nah ini kalau teman-teman mau baca sih, in manufacturing firm, jadi production can take place in several department. Tadi sudah saya jelaskan sih, secara gampang, secara singkat. Ini kalau mau dibaca di sini ada. Kemudian in the process cost system, material, labor, and factory overhead are generally charged to the producing department. However, if a department is organized into or more cost center, process costing can still be used, as long as the unit of product manufacture within the cost center during the period are homogen. Jadi, apa namanya, intinya sih, kalau misalnya cara memproduksinya itu sama, gitu. Jadi departemennya, departemen yang sama. Kemudian, ini contohnya sih. Oke, jadi katanya each assembly line can be treated as a separate cost center. Jadi kita tuh menghitung cost of production-nya itu sesuai departemennya. Di departemen sini udah habis berapa untuk memproduksi berapa, itu sih yang mau kita jawab dan mau kita kumpulkan informasinya sebenarnya. Di departemen yang di sini memproduksi berapa dengan cost alokasi berapa, di produksi sini, di bagian sini berapa yang diproduksi, cost-nya berapa. Itu sih. Intinya sih di bagian sini sih penjelasan tentang itu. Nah, jadi ini sebenarnya flow-nya itu ada dua, yang mengalir tuh sebenarnya dua hal maksudnya. Apa-apanya, jumlah produknya, benar nggak sih? Jumlah produknya sama cost-nya berapa. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman bilang cost flow itu bagaimana, di sini sih menjelaskan kalau yang mengalir, ya kan, yang berpindah itu cost berbarengan sama unitnya. Jadi dua hal itu yang akan kita sandingkan, yang akan kita hitung di bab sini. Masuk ke WIP cutting department, kemudian dia pindah ke assemble department, kemudian pindah ke packaging department, baru pindah ke finish good. Ini tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian bisa juga proses produksi itu seperti ini, paralel katanya sih bisa juga. Jadi cutting and planning and sending department dia jalan, ya kan? Kemudian yang ini melting and casting department jalan, kemudian nanti ketemu di assemble department, baru kemudian diproses ke painting department, kemudian masuk ke finish good. Jadi bisa juga seperti ini. Jadi cost, kalau seperti ini sih teman-teman
aliran cost-nya gimana? Material, labor, factory overhead masuk ke sini dulu, ya kan? Kemudian yang sudah jadi, yang sudah selesai di proses pertama pindah ke sini, ya kan? Kemudian yang sudah jadi di proses ke sini masuk ke perakitan. Kemudian yang di departemen lain juga mengerjakan sesuatu. Jadi biar lebih hemat gitu waktunya, biar lebih efektif. Di melting department melakukan sesuatu juga, ya kan? Kemudian di casting department juga bekerja, ya kan? Terus nanti hasilnya disetorkan ke assemble department. Baru assemble department di sini sudah mulai sih kelihatan produknya, ya kan? Dirakit di sini, udah jadi produk, baru dicat misalnya. Kemudian baru masuk setelah selesai masuk ke finish. Jadi bisa juga modelnya seperti ini, gitu. Yang kita pelajari sih seperti ini aja nih, garis lurus, ya kan? Tapi ternyata nggak menutup kemungkinan ya, kalau misalnya dosen mau buat soal seperti ini, berarti bisa juga dong, ya kan? Proses ininya sama, proses cara pengerjaannya transfer BIP-nya sama, gitu. Jadi ternyata bagian costing itu harus juga memahami ini production flow-nya si perusahaan, harus paham gitu. Dan ternyata setiap perusahaan itu pasti production flow-nya itu beda-beda. Ada juga yang seperti ini, nanti teman-teman belajar di joint cost. Ada juga yang seperti ini nih, dia bagian awal satu, ya kan, kemudian mecah. Bisa juga seperti ini loh, mecah di departemen lain. Bisa juga seperti itu, macam-macam lah. Ini sih apa namanya? Ya pasti tergantung perusahaannya lah ya. Maksudnya kalau cost accounting itu nggak bisa lah kita basi apa namanya semua cost flow itu harus seperti ini, nggak bisa. Karena cost accounting itu kan ya kita yang supporting lah, kita yang mau mengumpulkan data gitu. Kalau jadi kita nggak bisa nawar, ya kan? Kita kan supporting departemen kasarannya, yang menghitung-hitung uang-uangnya perusahaan gitu kan. Kalau yang seperti kalau misalnya proses produksi itu kan pasti berdasarkan best practice lah gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan pasti yang perusahaan itu maunya yang paling efektif dan yang paling efisien. Dan yang dari segi uang maupun dari segi waktu semua hal disandingkan lah gitu. Kalau misalnya pun ini nggak diparalelkan ya, dibuat linier, ya kan? Ini menurut saya sih mungkin akan boros waktu, bener nggak? Harus nunggu satu-satu banget, ya kan? Gitu. Jadi banyak hal lah, luas lah sebenarnya. Kemudian, nah ini ya, accounting for material, labor, and factory overhead. Nah, ini yang teman-teman akan perdalam itu adalah cara penjurnalannya, ya kan? Kemudian kalau teman-teman lihat cara penjurnalannya itu kurang lebih seperti ini. Pada saat material digunakan, jurnalnya sama seperti biasa, material inventory di kredit, debitnya WIP, cutting and assemble department. Dari jurnal ini yang teman-teman bisa simpulkan apa? Ternyata material WIP-nya dibeda-beda. Yes, WIP-nya dibeda-bedakan dan ternyata material itu ya kan nggak cuman muncul di awal aja, nggak cuman misalnya masuk ke bagian cutting aja terus di departemen kedua nggak ada material sama sekali, itu nggak seperti itu gitu. Jadi macam-macam gitu. Material ada perusahaan yang materialnya itu cuman di satu bagian aja ya kan. Kalau yang di contoh ini berarti materialnya itu ada di dua departemen satu masukin direct material, departemen 2 juga nambah material baru lagi. Jadi misalnya kalau tadi nih yang baking tadi ya kan material itu di departemen mana ya? 1, 2, 3 mana aja ya kira-kira yang ada direct materialnya? Kalau yang tadi loh perusahaan ilustrasi yang kita pakai di perusahaan pembuatan kue tadi. Di departemen
Satu ada ya, direct materialnya masuk ya. Iya, Bu. Oke, kemudian di bagian kedua ada nggak direct materialnya? Kira-kira ada nggak ya? Enggak, karena jadi Baking aja ya dia ya. Saya setuju sih. Jadi di departemen kedua sih, yes. Jadi departemen kedua nggak ada direct material. Di packaging ada nggak ya direct materialnya? Ada, Bu. Ada lah ya, toples, ya kan, plastik, ya kan. Nah itu sih. Jadi macam-macam. Bisa juga semuanya ada di departemen 1, 2, 3 ada. Bisa kayak gitu. Jadi nanti cek, ini sih menyampaikan sekarang. Soalnya banyak yang kayaknya mungkin ini ya mikirnya cost accounting itu sama kayak AKM, jadi akan selalu sama gitu model soalnya. Nah itu nggak seperti itu, fleksibel banget tergantung jenis perusahaannya gimana. Kemudian, nah ini labor cost ke departemen 1 berapa, departemen 2 berapa. Ini sih wajar ya. Kemudian FOH, nah ini sama kayak kemarin. Yang real cost itu dinamakan factory overhead control. Jadi real cost-nya ya kan dinamakan factory overhead control dan kita kumpulin aja semua beban-bebannya di sini, cost-cost-nya di sini dulu gitu kita kumpulin. Untuk yang sepanjang tahun ya kan selama ini belum terkumpul masih sama pakai applied factory overhead sama kayak kemarin, nggak ada bedanya. Kemudian udah, terus proses selanjutnya sama persis kayak yang kemarin. Jadi sebenarnya ini nggak ada bedanya, hanya ini nanti WIP-nya aja nih ada 2 gitu. Kemudian di sini tapi belum ada proses transfer ya? Ada nggak sih transfer? Nah di jurnal itu nanti ada biasanya transfer. Dilihat aja nanti soalnya. Nah, kemudian ya di sini nih, ini juga banyak banget mahasiswa yang bingung. Combine labor and factory overhead. Jadi nanti kadang-kadang di soal ya itu untuk proses penyelesaian ini deh, penyelesaian pekerjaan, penyelesaian proses produksi, kadang-kadang labor sama factory overhead-nya itu digabung. Jadi nanti kadang-kadang seperti ini di soal itu. Direct material sudah masuk ke departemen 1 100%. Conversion cost sudah masuk ke departemen 1 70% gitu. Jangan bingung kalau ada seperti itu. Berarti teman-teman mentranslate-nya oke, berarti labor sudah masuk ke departemen 1 berapa persen? 70. Kemudian FOH juga 70. Gitu sih. Jadi kadang-kadang informasinya itu adalah direct material dan conversion cost. Gitu. Nah ini ya, yang mau kita create adalah cost of production report. Nah, teman-teman, ini udah di resume ya? Udah? Udah, Bu. Oke deh. Kita sebentar. Ini ya, kayaknya sih kalau dijelasin sih bakalan panjang, jadi saya pindahin ke ini aja dulu lah. Saya pindahin ke ada ini nggak? Udah bisa nangkep belum? Yang hitung-hitungan yang ada di sini. Udah ada bayangan? Jawab dong, ini nanya loh. Belum terlalu, Bu. Belum terlalu. Tapi ada lah ya. Maksudnya apa namanya? Dapat lah ya pemahamannya dikit. Ya, garis besarnya, Bu. Berarti kurang garis kecilnya? Iya. Oke deh, bentar ya, saya ini dulu deh. Saya pindahin dulu ya, teman-teman baca dulu. Saya pindahin.
Oke, nah jadi nanti kurang lebih tuh nanti tuh teman-teman akan dikasih informasi seperti ini. Katanya sebuah perusahaan American Share Company menggunakan proses cost system with an average cost flow assumption. Jadi perusahaan itu menggunakan average method untuk cost flow assumption-nya, ya kan, untuk di 2 departemen. Jadi perusahaan itu punya cutting and assemble departemen. Jadi apa ya, cutting, departemen potong-potong sama departemen perakitan gitu sih. Nah, terus kemudian informasinya gini lagi nih. Unit in WIP beginning inventory gitu. Jadi pada awal tahun atau awal bulan, di sini soalnya bulan ya, bulan. Ini bulan atau tahun sih? Cost for January. Ini apa ya? Katanya bulan atau jangan diam-diam gitu dong, dijawab. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Bulan sepertinya, Bu. Bulan ya? Iya, bulan. Data Januari cost. Oke, katanya Januari cost COPR. Oke, berarti Januari ini untuk produksi di Januari. Kemudian katanya unit di awal Januari, unit yang masih belum 100% jadi ya, yang masih acak-acakan, itu ada 100 unit. Kemudian di departemen yang sebelahnya, yang setelah di departemen perakitan itu ada 180 kursi, 180 unit barang yang akan dirakit gitu. Anggap aja lah kursi ya, kursi atau furniture lah. Nah, biar teman-teman bisa membayangkan. Nah, kemudian pada saat tanggal 1 Januari, ya kan, pegawai udah masuk lagi, mereka katanya memproduksi, akan melakukan produksi tambahan sebesar 600 gitu. Jadi yang baru mau diproses, yang diproses selama bulan Januari itu katanya ada 600 kursi. Masuk nih 600 kursi, calon kursi baru gitu. Jadi kayaknya sih kalau 100% finish semuanya itu akan ada berapa kursi? 700, Bu. Yes, jadi kalau semuanya selesai, yang awal tahun atau awal bulan belum finish, terus ketambahan yang 600 mau kita proses, itu akan selesai 700 sih. Tapi ternyata yang selesai selama bulan Januari itu 500 gitu, tapi di departemen pertama. Nah, si 500 potongan ini, ya kan, akan dirakit dulu sebelum dia dijual misalnya. Jadi si angka 500 ini kita transfer ke assemble departemen. Gitu. Jadi tugasnya si tukang catat, dia mendata nih berapa nih yang dipindah ke departemen assemble gitu. Ternyata sampai akhir bulan yang ditransfer ke departemen sebelah itu adalah 500. Jadi di akhir Januari, di 31 Januari, si tukang catat itu menyimpulkan bahwa masih akan ada kursi yang belum jadi itu sebanyak 200 unit. Jadi dia bilang unit in WIP itu adalah 200 gitu. Karena tadi 700 yang rencana mau diselesaikan, tapi yang berhasil selesai hanya 500 untuk di cutting department. Nah, terus assemble di awal tahun mereka punya kursi-kursi yang belum diselesaikan itu sebanyak 180. Ya kan, terus ketambahan lagi nih PR baru dari departemen sebelah, dikirim ditambahin kerjaannya 500. Ya kan, tapi hanya berhasil diselesaikan sebanyak 580 kursi. Jadi di departemen assemble ini ada 100 calon kursi yang belum diselesaikan. Gitu sih. Ini
Nah, inilah yang dinamakan dengan flow barangnya, gitu. Belum ngomongin masalah cost-nya, gitu. Nah, kalau mau disambung-sambungin dengan cost-nya, maka teman-teman harus menyandingkan, ya kan, si tukang catat tadi itu harus menyandingkan sama data uangnya. Cost data for Januari adalah sebagai berikut, gitu ceritanya. Nah, line pertama, ini yang bagian atas ini adalah data untuk WIP. Data untuk WIP itu berarti yang mana nih? Data untuk yang di cutting berapa biji? 100 biji yang belum selesai ya. Kemudian yang di assemble adalah untuk si 180 yang belum jadi itu. Jadi angka yang di sini nih, ya kan, angka untuk yang atas ini, cutting 100, assemble 180. Dia bilangnya gini, WIP beginning inventory untuk di cutting department. Katanya material yang udah masuk itu adalah 1892. Labor yang udah masuk adalah 400, FOH yang udah masuk adalah $796. Nah, saya tanya lagi nih, ini adalah biaya yang sudah masuk atau cost untuk produk yang mana? Bu. Iya, ini adalah data untuk produk yang 100 di atas. Tapi dia belum 100% jadi juga. Gitu. Nah, kemudian assemble ini, katanya ini juga data untuk WIP. Jadi ini judul yang atas nih, WIP beginning inventory. Jadi maksudnya nilai beginning inventory itu apa aja. Nah, line pertama katanya cost from preceding department. Artinya cost transferan dari departemen yang pertama. Gitu. Mudeng nggak? Ngerti nggak maksudnya apa? Kan si assemble, Oke, si assemble ini, ya kan, dia nih yang dia terima itu apakah masih 100? Apakah semuanya berupa raw material? Enggak, Bu. Enggak kan? Dia kan departemen kedua itu kan dia nerima barang yang udah diproses di departemen yang sebelumnya, benar nggak? Iya, ngelanjutin gitu, Bu. Yes, kayak ngelanjutin, setuju. Kayak tadi ya, kalau jadi kayak tadi nih, kalau perusahaan kue yang baking itu, apakah dia yang dia kerjakan itu apakah selalu membutuhkan raw material baru? Enggak kan ya? Dia kan nerima adonan dari enggak, dia nerima adonan dari departemen yang pertama. Nah, sejenis itu maksudnya. Jadi ini tuh maksudnya cost atau biaya dari departemen sebelumnya. Gitu. Itu ditransfer ke sini. Gitu ceritanya. Ini yang jurnalnya apa nih? Proses transfernya itu nanti pakai jurnal WIP ke WIP. Jadi WIP 2 ke WIP 1. WIP 2. Yes, WIP 2 dari WIP 1. Maksudnya gitu. Jadi proses transfer itu maksudnya. Kemudian si 180 unit ini kan di assemble ini kan melakukan pekerjaan ya. Nah, ternyata di departemen 2 itu untuk si 180 ini dia juga mengalami penambahan cost, yaitu material 830, labor 475, FOH 518 gitu. Jadi di departemen kedua untuk proses bikin kursi ini dia ada direct material yang ditambahkan. Gitu. Apa ya misalnya ya? Kira-kira apa ya? Perakitan apa dong? Pelitur kali ya? Catnya, Bu, iya mungkin. Apanya? Itu pewarnanya, Bu. Nah, pewarnanya ya kan. Terus misalnya ada besi-besinya gitu mungkin ya. Jadi kayak kursi gitu kan, mungkin ada kaki-kaki besinya atau gitu, atau misalnya ditambahin busa gitu kan di bagian assemble ini kan. Jadi ada tambahan material lain gitu. Kalau yang adonan tadi sih enggak ada tambahan materinya kayaknya sih. Gitu. Nah, sampai sini oke untuk angka-angka yang di sini. Ada pertanyaan? Sampai sini udah paham? Lanjut.
Iya, lanjut dulu, Bu. Oke. Nah, kemudian, ini kan tadi kan cost untuk si WIP-nya. Gitu. Jadi si WIP ini meskipun belum jadi, tapi mengandung angka gitu di dalamnya, mengandung biaya gitu di dalamnya, ya kan? Nah, kemudian katanya ini cost added to process during the current period. Nah, ini adalah cost yang muncul di periode sekarang. Kalau di yang COGM atau COGS statement kemarin itu berarti yang apa nih judulnya? Manufacturing cost ya? Ingat? Ya, Bu. Nah, setuju ya. Jadi ini tuh sejenis itu tadi, manufacturing cost-nya di periode sekarang itu ada apa aja. Nah, ada material, ada labor, ada factory overhead untuk di cutting, kemudian di assemble juga ada tambahan itu. Gitu. Kemudian, mana lagi nih? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, kemudian yang akan teman-teman susun, yang akan teman-teman buat itu adalah COPR-nya. Ini saya sambil nyontek ya, nggak hafal urutannya. Di buku sih udah ada di halaman 6/10 nih. Kita balik dulu aja deh. Jadi kurang lebih teman-teman tuh akan menyusun cost of production report seperti ini. Yang bagian pertama itu adalah quantity schedule. Gitu. Kemudian ini ngumpulin. Oh iya, ini tuh disusunnya ternyata per departemen deh. Jadi kalau departemennya ada dua nih report yang seperti ini. Gitu. Jadi yang pertama adalah beginning inventory. Beginning inventory-nya berapa? Kemudian yang ditambahkan di periode yang sekarang ya kan 600 unit, oke? Ya kan dia menjadi total 700 unit. Kemudian ditransfer ke finish ke departemen kedua itu 500. Nah, ini nih yang agak ini ditransfer ke departemen yang kedua 500, kemudian yang tersisa adalah berapa? 200. Nah, jadi si 200 ini merupakan ending inventory. Setuju ya? Iya, Bu, setuju. Oke, ending inventory ini ceritanya udah jadi atau belum? Belum. Oke. Nah, terus dikasih info bahwa si ending inventory ini belum jadi loh. Ya kan, dia masih jalan, masih setengah jadi atau sebagian jadi. Taunya dari mana? Ini dia informasinya. Katanya untuk si 200 unit ini, ya kan, materialnya itu baru masuk 60%. Labornya baru masuk 20%. Overhead-nya baru masuk 40%. Gitu. Teman-teman ada bayangan? Udah ada ya bagian sini kayaknya kemarin pengalaman saya sih banyak yang bingung sih. Sampai sini bisa dipahami. Jadi ceritanya ending inventory di cutting department itu 200 unit. Dia belum diselesaikan. Ya kan? Nah, si 200 unit ini itu material yang udah masuk ke sini itu 60%. Akhirnya disebutkan bahwa equivalent unit itu berapa? Kalau misalnya 200 unit udah selesai 60%, misalnya material untuk satu unit itu adalah 1 juta. Berarti kalau kita memproduksi 100%, 200 biji, ya kan udah selesai 100% materialnya, per biji 1 juta, berarti berapa tuh? 200 kali 1 juta, berarti 200 Juta. Benar ya? Tapi kalau dia baru selesai, materialnya baru masuk ke 60%, berarti uang yang masuk ke situ, itu udah berapa juta kira-kira? 120 juta. 120 juta. Nah itu sih yang dimaksud. Jadi di sini tuh si 200 unit yang belum selesai ini, ya kan? Yang belum selesai 100% ini,
Tapi karena dia sudah selesai 60%, maka dia disamakan dengan 120 unit. Itu maksudnya. Gitu. Nah, si quantity yang ending inventory yang belum selesai itu adalah 200 unit, ya kan? Tapi labor yang udah masuk ke situ, ya kan? Si labor itu udah bekerja untuk menyelesaikan si 200 unit itu sebanyak 20%. Gitu. Jadi kalau mau diekuivalenkan ke unit, itu sih maksudnya ekuivalen dengan berapa unit, gitu maksudnya. Jadi si labor ini untuk labor ending inventory ini ekuivalen dengan 40 unit, gitu maksudnya. Nah, overhead ini katanya udah ditransfer ke si barang sebanyak 40%, gitu. Jadi iya sih benar, si 200 unit ini belum selesai, tapi overheadnya tuh udah masuk 40% loh. Gitu. Berarti ekuivalen dengan berapa unit? 80. Yes, itu yang dimaksud. Jadi ekuivalen itu maksudnya itu, ekuivalen unit. Bisa cost yang sudah masuk itu disamakan dengan berapa unit. Gitu. Gitu ceritanya. Sampai sini ini ya, jangan pada cuek-cuek ya. Ini saya yakin deh yang bagian ekuivalen unit ini sampai akhir semester itu banyak banget mahasiswa yang nggak ngerti. Memang ini kelihatannya gampang, cuma nanti kalau di soal itu banyak yang bingung. Tapi kalau teman-teman bisa langsung paham sih bagus banget. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Maaf Bu, Yes. biasanya presentasinya itu dikasih tahu sama soal ya Bu? Iya, dikasih tahu mas soal dong. Kamu nanya siapa kalau belum selesai? Kalau nggak tahu? Oh iya. Ya. Makasih Bu. Sama-sama, ada lagi nggak? Ada lagi nggak ngertinya di bagian mana? Bu, izin bertanya. Ya, boleh. Itu persenannya itu bisa sampai 100% atau ada batasannya, Bu? Kira-kira menurut kamu? Ini kan persentase penyelesaian ya. Jadi kira-kira menurut kamu sampai berapa persen atau gimana? Yang maksud kamu sampai 100% itu mana sih, Dek? Suatu produk dikatakan udah selesai kalau materialnya udah masuk berapa persen? 100%, Bu. 100. Ya, labornya udah dikerjakan berapa persen? 100 juga dong. Overheadnya udah masuk berapa persen? 100. Yes, jadi iya dong, kalau yang namanya selesai kan ya 100%. Gitu. Ada lagi nggak? Izin bertanya, Bu. Gimana? Saya bingung. Kan Ya. 200 itu saya mikirnya mungkin tadi gabungan material, labor sama overhead. Tapi itu kalau di total semua kan lebih dari 200. Jadi per material, labor, overhead itu 200 gitu lah. Gimana sih, Bu? Gini, iya benar 200. Jadi ini gini loh, maksudnya ini material udah masuk berapa, labor udah masuk untuk berapa, overhead sudah masuk untuk berapa, gitu maksudnya. Dan menurut saya sih bisa nggak sama gitu. Mungkin nggak ya materialnya udah masuk 100%, tapi yang membuat produk tersebut belum selesai karena labor sama overhead-nya belum 100%, mungkin nggak? Mungkin, Bu. Mungkin ya. Kalau saya cerita yang jahit baju, masalah buat baju gitu, kan berarti materialnya udah masuk 100%, ya kan? Udah diguntingin, ya kan? Tapi yang menjahit belum maksimal, belum sampai selesai gitu maksudnya. Terus overhead-nya pasti mungkin resletingnya segala macam juga belum dipasang gitu maksudnya. Jadi iya dong per item ini yang harus 100% gitu. Jadi di sini untuk material berarti 200 kali 100%, itu baru dikatakan selesai. Labor berarti 200 kali 100%, itu baru dikatakan untuk selesai. Overhead juga 200 kali 100%, itu juga baru dikatakan selesai. Gitu. Sama kayak kemarin loh Mbak. Kemarin kan Mbak waktu di chapter sebelumnya direct material,
direct labor, FOH. Ya kan? Kalau udah masuk 100%, dia pasti di sini 200 kali berapa? 200 kali berapa? Gini kan? 200 kali berapa? Gitu kan? Gitu. Misalnya direct materialnya 1000 untuk per unit, direct labor-nya mungkin 2000. FOH-nya mungkin 2000 gitu. Jadi kalau dia udah kalau dia 100% ya berarti di sini 200, di sini 200, di sini 200 juga dong. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau masih nggak ngerti juga, Bu? Ada pertanyaan lagi? Atau tetap kalau coba masih ada nggak yang bingung? Nggak apa-apa sih, tanya aja. Nanti temennya coba yang menjelaskan. Ada lagi yang masih belum ngerti? Saya sih senang ya malahan ya, kalau belum ngerti ya berarti memperhatikan gitu. Berusaha memperhatikan gitu sebenarnya. Daripada sekarang diam, terus nanti waktu ujian hamin beberapa jam, masih nggak ngerti, itu kan panjang. Jadi aduh saya yang deg-degan gitu jadinya. Ada lagi nggak yang masih belum ngerti? Ada yang mau diulang? Ada yang pengen diulang? Ada? Benar, nggak ada. Oke deh, mungkin nanti sambil latihan soal ya. Kurang lebih seperti itu sih, Dek. Nah, baru di sini, nah ini kan kita masih ngitung-ngitung masalah unitnya dulu, ya kan? Jadi ngerjainnya itu satu-satu gitu maksudnya, di form ini tuh maksudnya gitu, ngerjainnya satu-satu. Baru nanti di bagian 2, baru kita alokasikan angka-angkanya, kos-kosnya tadi baru kita hitung nih, gitu ceritanya. Nah, nominal untuk beginning inventory masukin ke sini. Kemudian nominal untuk cost edit during period masukin ke sini. Nah, ternyata 2 cost ini tuh di total ditambahkan, baru dibagi dengan equivalent unit. Gitu. Equivalent unit ini kira-kira dapetnya dari mana ya? 620 ini dari mana? Kita kerjain bareng aja kalau gitu ya. Kita kerjain bareng aja. Yes, jadi kita hitung ulang deh simulasi yang tadi. Saya sambil nyontek ya di sini. Cutting department, COPR. Oke. R untuk Januari tadi katanya ya. Januari 2017 kali ya. Benar nggak? Oh, nggak mungkin ya 2017, ini bukunya tahun 2010 kayaknya. Oke deh. Nah, bagian pertama adalah apa? When quantity schedule gitu. Maaf, Bu. Yes. Oh, sharing Screen-nya belum berubah. Oke. Bentar. Oke, quantity schedule nih. Kita hitung masalah kuantitinya dulu nih. Katanya ada beginning inventory nih. Katanya kemudian dikasih judul kayak gini, direct materialnya itu udah masuk berapa, ya kan? Labornya udah masuk berapa? Kemudian FOH-nya udah masuk berapa gitu katanya. Terus di sebelah sini total quantity. Itu kita kemudian beginning inventory katanya ada berapa? 100. Nah, untuk untuk metode average, we ignore kita kayaknya ignore begini deh. Kayaknya bagian sini tuh kita nggak, kan saya yakin nih 100% ini pasti belum selesai. Ya kan, masih di sini berapa persen. Cuman kalau average kayaknya nggak dihitung.
lanjut dulu, kemudian katanya yang ditambahkan start in this period. Jadi yang dimulai saat ini itu ada katanya sih 600 unit. Terus kemudian yang ditransfer ke departemen 2, berapa yang ditransfer ke departemen 2 katanya? 500. 500. Nah ini saya yakin nih, kalau ditransfer ke departemen kedua, berarti udah jadi belum? Udah jadi 100% belum? Belum. Untuk part di bagian sini loh, untuk tugas cutting departemen, udah selesai belum? Sudah, Bu. Udah. Di sini udah. Berarti dia udah selesai 100% karena udah berani transfer ke sebelah. Ya kan? Berarti kalau udah selesai 100%, direct materialnya udah masuk untuk berapa unit kira-kira? 100. 500. Yang ditransfer ke sebelah itu kan 500 nih, kamu bayangin. Kamu 100%. ya 100% kamu transfer baju yang belum di packaging ya kan ke departemen packaging. Itu katanya karena dia udah selesai transfer ke sebelah berarti kan udah 100% selesai. Yang selesai yang ditransfer katanya 500 unit. Berarti kira-kira direct materialnya yang udah masuk ke 500 unit baju itu kira-kira berapa unit? Untuk berapa unit? 500. Ya 500. Iya dong, 500 dong kan 100%, iya kan? Oke, terus direct labor-nya udah kerja untuk berapa unit? Direct labor di departemen tersebut 500. Kira-kira FOH, resleting, segala macam, kalau dia dikatakan selesai, 500. udah masuk 500 juga. Gitu. Nah, baru nih teman-teman ngitung yang ending inventory. Katanya kan ending inventory-nya belum selesai. Ending inventory-nya katanya berapa yang masih tersisa. Dari sini teman-teman harus bisa ngitung sih. Ini kan yang masuk ke departemen cutting itu kan 700. Yang udah ditransfer keluar 500. Berarti yang masih di dalam situ berapa? 200. Yes. 200. Jadi kadang-kadang nggak disebutin ini 200 ya, teman-teman ngitung sendiri. Nah, terus katanya ini belum 100% selesai, ini kepotong ya di soal ini ya. Katanya dia belum 100% selesai. Coba saya cari ya. Di sebelah mana nih? Ini pasti disebutin di soal. Oh, saya potong. Selalu nih. Nah, sebentar. Nah, terus katanya infonya gini. WIP inventory is 60% complete with respect to material in cutting department. Nah, katanya yang 200 biji ini, ya kan, yang 200 barang yang masih setengah jadi ini, katanya direct materialnya udah masuk berapa persen? 60%. 60% ini saya bagi dua deh, biar kelihatan. Terus kemudian si direct labor-nya katanya udah masuk berapa persen nih? 20. Oh, di sini ya, 20 ya. Oke deh, katanya direct labor-nya udah masuk 20%. Terus FOH-nya? 40. Nah, 40%, gitu ceritanya. Nah, ini ending inventory persentase penyelesaian, maksudnya. Ya kan? Terus yang unitnya? Unitnya equivalent unit. Equivalent unitnya. Nah, katanya tuh direct material itu menurut informasi yang sudah masuk ke 200 unit ini itu adalah 60%, Mbak. Berarti kira-kira nih si perusahaan itu sudah mengeluarkan biaya setara dengan berapa unit baju, berapa unit direct material? 120. 20. Itu maksudnya setara dengan 120 gitu.
Kemudian direct labor nih yang udah dikeluarkan uangnya itu setara dengan berapa unit berapa unit produk? 40. 40. Kemudian yang ini 80 gitu sih. Oke, nah di sini kita total. Yang di total adalah ini sih sebenarnya di total. Ini di total ya. Nanti kenapa kok mesti di total nanti kita lihat. Total Maaf Bu, ya, share screen-nya hilang. hilang sebentar. Tadi hilangnya. Ini ya, jadi ini nih yang kita jumlahkan tuh ini. Bu, mohon maaf ada teman kami yang belum di ACC masuk ke Zoom. Udah Bu. Ya udah ya. Oh ya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ya. Nah ini. Jadi total equivalent unit. Artinya itu yang kita kerjakan di departemen cutting ini tuh setara dengan berapa unit gitu. Gitu ceritanya. Jadi kalau selesai semua sih 700 ya kan, tapi kan ini nggak selesai semua. Jadi untuk direct material itu setara dengan 620, yaitu 500 tambah 120. Untuk direct labor setara dengan 540. 500 yang udah selesai dan seperti 40 yang lagi in process atau masih di ending inventory cutting department gitu. Terus untuk FOH itu 580. 500 yang udah 100% jadi, 80 yang tadi 200 unit kali 40% itu. Nah ini gunanya untuk apa sih? Untuk ngitung yang di cost selanjutnya, yaitu bagian kedua itu kita ngitung cost charge to department. Nah, jadi cost yang udah masuk ke cutting department itu berapa dan untuk membuat apa gitu sih yang maksudnya di bagian kedua ini. Apa aja sih yang udah masuk ke sini, coba yang ada di sini nih, yang ada di sini itu apa aja sih gitu sih kurang lebih ya. Jadi yang ada di sini itu apa aja gitu ceritanya. Nah yang udah masuk ada yang pertama sebentar, ini beginning ya. Oke, yang ada di sini itu yang pertama katanya ada cost dari WIP awal. So kita nulis begini, beginning dari cost dari beginning inventory. Ada apa aja? Katanya ada direct material, ada direct labor, kemudian ada FOH gitu. Berapa nih yang udah masuk ke sini? Yang ada di beginning inventory ada apa aja? Ada berapa? 500. Nah, ini kita di sini udah mulai berbicara masalah uangnya. Jadi udah cost-nya, bukan unitnya lagi. Jadi yang atas ini kita ngitung unitnya. Yang bawah kita ngitung uangnya. Gitu. Direct material pas beginning ada berapa? Berapa dolar? Berapa nih di sini? 1892. 1892 untuk si direct material gitu 400, kemudian 796 gitu. Ini untuk si beginning inventory-nya gitu. Nah, kalau lihat di buku setelah beginning inventory itu apa, Mbak, Mas? Beginning cost kemudian ditambah dengan apa kalau yang di COGM kemarin? Purchase bukan? Purchase. Oh, material use ya? Material use during this period gitu kan? Benar nggak sih? Iya kan? Purchase dulu, Bu. Itu kan jurnalnya. Kalau untuk ngitung manufacturing cost, bukannya hanya gini aja nih, direct material, direct labor,
FOH. Gini kan, jangan ngapalin. Dipahami. Direct material use, gini kan. Kemudian tambah direct labor, tambah FOH. Gini bukan kemarin? Iya, Bu. Ya kan? Iya, iya Bu. Purchase kan nggak mesti ada. Yang harus ada direct material use loh. Iya. Yes, nggak semua soal itu selalu ngasih tahu purchase-nya berapa, enggak. Tapi pasti ngasih tahu, pasti akan ngasih tahu atau teman-teman harus nyari direct material use. Gitu. Gitu kan, sama, ini juga gini. Nah, kalau di charter, ini emang agak aneh sih. Dia begini, cost, edit, during period. Sama kan? Nah, kemudian di sini direct material. Sama aja, direct material use juga. Direct labor, sama? Iya sih sama. Sama kan? Sama. Berapa? Nah, ngelihatnya. Nah, ini tuh katanya data untuk beginning, ya kan? Nah, untuk data yang, apakah saya potong? Enggak saya copy ya, sebentar. Iya, ini enggak saya copy. Kemudian, cost yang ditambahkan di sepanjang periode adalah sebagai berikut. Ini saya copyin. Cost edit. Cost pada periode selanjutnya. Ketutupan ternyata. Iya, ketutupan. Iya, ketutupan ternyata udah ada. Berapa? Yang ini, yang bagian sini nih Mbak, 13. Ini adalah cost edit to process during the current period. Jadi, cost yang muncul sekarang itu adalah direct materialnya 13.608. Kemudian, labornya 5.000. Kemudian, factory overhead-nya 7904. Ini sih ceritanya. Nah, ini kalau di buku modelnya kayak gini, gitu. Sebenarnya kalau ngelihat kalau di Hungren kayak gini nggak ya? Nah, ini sebenarnya boleh kok teman-teman taruh samping ini boleh. Gitu. Jadi, cost yang ada di sini nih, yang ada di cutting department itu merupakan ini dan ini. Gitu. Gitu. Nah, kedua bagian ini itu untuk memproduksi barang yang ini. 500 jadi, 200 belum jadi. Kemudian, nah, boleh nggak kalau saya tambahkan? Teman-teman biasanya teman-teman tambahin nggak? Kan setelah ngitung manufacturing cost, ya kan? Setelah ngitung manufacturing cost, tambah WIP nggak sih? Tambah WIP begini nggak? Iya. Iya, Bu. At WIP beginning. Ini kan? Nah, ini sama. Ini kalau mau di copy lagi boleh deh. Total cost-nya jadinya ini plus ini. Gitu. Ini sama kayak charter kok ini. Cuman dia agak saya susun ke samping biar teman-teman total cost. Biar teman-teman tahu angkanya dari mana. Nah, setelah ini teman-teman ngitung cost per unit. Nah, kalau saya mau ngitung cost per unit, jadi direct material untuk direct material per unit berapa, direct labor per unit berapa, angka itu yang saya butuhkan sekarang. Kemudian FOH per unit berapa. Nah, kira-kira nih enaknya si total cost ini dibagi dengan apa ya? Kan ini berarti harus dibagi nih dengan sesuatu. Dibagi dengan yang mana ya?
Unit ekuivalen, Bu. Dibagi dengan ekuivalen unit gitu kan ceritanya tuh sebenarnya kan ceritanya gini. Si 15.500 ini itu tuh untuk memproduksi ini 620 ekuivalen unit untuk si direct materialnya. Terus direct labor-nya untuk memproduksi ekuivalen dengan 540. Kemudian untuk FOH-nya untuk memproduksi ekuivalen dengan 580 unit gitu ceritanya. Maka coba ya kita lihat per unitnya berapa. Oh, jadi ternyata untuk direct material per unitnya adalah 25, direct labor 10, FOH 15 gitu. Jadi nah, jangan lupa kemudian di total. Ini judulnya total cost charge to department. Jadi cost-nya berapa? Kemudian di sini ekuivalen unitnya, ya kan? Kemudian di sini judulnya unit cost, unit cost-nya. Kemudian saya bisa tahu nggak? Bisa nggak ya kira-kira saya tahu? Berarti untuk memproduksi per jenis barang, kalau misalnya baju, per baju berapa sih? Bisa nggak saya tahu dari sini? Bisa dong. Saya jumlahin aja nih yang di sini. Sum. Itu. Ini. Jadi ini 50 ya untuk per unit kursi tadi ada soal ini furniture atau apalah saya nggak baca ini dia perusahaan apa sih nggak bilang ya dia perusahaan apa dia nggak bilang. Nah ini jadi unit cost-nya itu yang di sini gitu. Nah kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Yang nggak ngerti di sebelah mana? Coba. Nggak ada pertanyaan? Oke deh, kita lanjut dulu. Jadi ini cost charge to department. Di bagian terakhir, nah ini tujuannya. Judulnya agak aneh ya. Cost accounted for. Nih, jadi cost ini itu untuk menghitung apa sih sebenarnya? Yang pertama, cost yang ditransfer Departemen 2. Departemen 2, gini aja deh. Teman-teman kira-kira dapat bayangan nggak ya? Kira-kira cost yang ditransfer ke departemen selanjutnya itu berapa? Kira-kira teman-teman mau gimana cara ngitungnya? Jumlah unit yang ditransfer ke departemen kedua atau sampel berapa sih, Dek? Barang yang ditransfer, kursi yang ditransfer atau baju yang ditransfer tadi berapa unit? 500, Bu. 500 unit yang ditransfer. Kemudian enaknya kita kali dengan apa ya? Jumlah persentase. Kali ini udah 100% selesai. 100%. Oke deh, persentase boleh. Kira-kira dikali apa ya? Kalau saya pengen tahu nih WIP yang saya transfer ke departemen berikutnya itu rupiahnya berapa atau dolarnya berapa? 500 unit ini saya kali dengan apa ya enaknya? Unit cost. Unit cost. Cost per unit berapa tuh? 50. Nah, setuju sih 50. Jadi yang saya transfer ke sebelah itu adalah 500 unit kali 50. Jadi dia nilainya 25.000 gitu sih. Untuk yang di average ini nggak usah dihitung, nggak apa-apa sih. Cuman kalau teman-teman mau ngitung, kalau misalnya dihitung itu hasilnya sama aja. 500. Itu teman-teman ngerti deh. Jangan menghafalkan.
Kalau mau dikali ini boleh, ya kan? Cuman kalau ditransfer sih menurut saya, ini tuh yang di bagian sini nih, ini sebenarnya akan kepake pada saat FIFO sih. Kalau sekarang, pada saat FIFO, kalau sekarang sebenarnya nggak pakai itu nggak apa-apa. Direct material, direct labor sama FOH, ya kan? Kalau kamu mau per unit juga sama aja hasilnya. Jadi pilih salah satu ya, nggak usah dua-duanya. Menurut saya sih gitu. Emang dia sama koma ya? Ini sih. Ini sih kalau di total harusnya sama. Rp55.000. Oke. Ya, jadi pilih salah satu aja. Mau pilih yang ini atau yang ini? Salah satu aja. Jadi total cost transfer to department 2 adalah 25.000 gitu. Kemudian yang mesti kita hitung lagi apanya deh? Ending inventory gitu. Ada apa aja? Direct material. Nah, ending inventory kita kan belum 100% selesai, ya kan? Nah, kalau ini baru dihitung FOH. Oke, sebenarnya mau langsung equivalent unit juga nggak apa-apa, cuman kalau mau dilihat itu unitnya 200 kan berarti 200, kemudian persentase penyelesaiannya berapa? 60%, kemudian berapa persen yang bawah? 20%, kemudian 40%, ya kan? Kemudian equivalent unitnya kali cost-nya ya? Oke. Nggak apa-apa deh. Jadi di sini berapa? Ini kali ini. Ini. Contohnya gini. Ini judulnya yang di sini unit. Ini persentase penyelesaian. Kemudian di sini equivalent. Kemudian di sini cost per unit. Kemudian yang di sini total cost. Jadi yang di sini total cost ending inventory costnya yang di sini. Kemudian, nah ini ya paling bawah dikasih total cost. Ini untuk mengkonfirmasi aja sih bahwa nilainya sama dengan yang atas. Yes. Jadi ini 29.620. Ini harus sama dengan 29.602. Oke, sama. Harus sama dengan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kalau mau lebih rapi ini digeser. Berarti ini kan 100% juga. Sini. Judulnya di atas ini. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Yang nggak ngerti di bagian mana kok bisa ada angka ini nih dikali sama apa? Ada nggak yang masih bertanya-tanya? Nah, kurang lebih sih ini sih. Jadi tujuan kita yang bagian atas ngitung equivalent unit. Kemudian setelah itu menghitung ini unit cost-nya. Intinya unit cost sama ini nih. Total cost, ya kan, yang terjadi total cost charge to departemen 1, ya kan, departemen tersebut sama cost per unitnya gitu. Setelah itu dialokasikan ke yang sudah ditransfer ke departemen sebelah berapa, yang statusnya masih
yang statusnya masih ending inventory berapa. Tujuan kita itu untuk COPR ini. Ada yang bingung? Enggak? Nah, putus-putus ya. Ada yang nanya nggak ini? Coba saya lihat ya. Nggak ada yang nanya. Boleh. Iya, boleh nanya sih, tapi putus-putus ini suaranya. Terus, gini deh, kita lanjutin lagi ya. Saya hampir aja saya lupa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke departemen 2, teman-teman. Jadi departemennya nggak cuma 1, lanjutin ke departemen selanjutnya. Tadi assemble department ya. Kemudian COPR-nya juga. COPR. Kemudian untuk Januari 2017 gitu. Jadi ke departemen 2. Kita lanjutkan ke departemen 2. Oke, ini caranya sama. Yang pertama, bagian 1, ngitung apa dulu? Equivalent unit sih judulnya, atau kalau di sini sih judulnya quantity schedule. Tapi quantity schedule. Tapi sebenarnya ini targetnya equivalent unitnya berapa? Gitu. Kemudian, oke. Nah, sekarang kan departemen kedua. Kira-kira bagian atas dia ada apa ya? Beginning ada? Iya, Bu. Ya, kira-kira ada ya. Nah, saya kasih ini dulu deh. Kasih judul. Direct material, direct labor, FOH, total. Nah, ini FOH. Ini direct labor sama FOH kadang-kadang digabung. Lihat aja soalnya. Nah, beginning WIP-nya ada berapa nih katanya di soal? Berapa? Coba disebut. Sebutkan. Biar bareng kita belajarnya. Kalau saya satu arah kayaknya nggak nyantol nih. Kira-kira berapa nih? Beginningnya berapa? 180, Bu. 180 ya. Oke deh, setuju. Nah, kemudian dia kan mungkin ya dia akan ada sih apa namanya? Raw material, direct material dan lainnya akan ada, tapi dia juga ketambahan dengan barang yang sudah diproses di departemen sebelumnya. Jadi akan ada ini, unit save from sebelumnya gitu. Jadi dia ini kalau departemen 1 ya kan dia kan si manajernya mungkin memberikan instruksi oke, produksi 60 biji gitu. Kalau atau 600 biji untuk di departemen 1. Tapi kalau departemen 2 dia melanjutkan yang sudah dikerjakan di departemen 1. Jadi di sini katanya dia nerima berapa unit nih dari departemen 1? 500, Bu. 500 ngeliatnya dari soal. Kalau misalnya ini nggak ada nih, teman-teman bisa nggak? Kadang-kadang cuman ada ininya aja nih dia, cuman ada beginning sama ending. Kira-kira ngambilnya dari mana ya? Selisih, Bu. Selisih? Ngambilnya dari sini nih, Mas, harusnya. Yang ditransfer dari departemen 1. Gitu, pasti angkanya sama. Betul? Jadi jadi lihat yang ditransfer oleh departemen sebelumnya gitu kan, yang ditransfer pasti kita terima gitu ceritanya. Kemudian habis itu apa lagi? Transfer finish good. Berapa katanya yang ditransfer ke finish good? 580. 580. Kemudian berarti ada ending inventory berapa?
100, Bu. 680 dikurangi 840, 100. Kita pasin ya sama dia ya. Nah, oke. Nah, kira-kira yang ditransfer ke finish good itu adalah barang yang udah berapa persen jadi? 100. Yang udah 100. Udah sukses 100%. Oke, berarti pasti di sini direct materialnya sudah masuk 580 untuk barang yang 580 yang ditransfer tadi itu, direct labor-nya juga udah masuk 80, pasti FOH-nya juga udah masuk 580 pasti. Tuh. Kemudian ending inventory-nya udah jadi 100% belum? Katanya. Belum tentu. Belum tentu, oke. Untuk di soal ini, gimana? Berapa persen? Materialnya udah masuk berapa persen? 100. Katanya materialnya udah masuk 100% sih. Oke. Direct labor-nya udah masuk? 70. 70. Kemudian FOH-nya? 70 juga. Oke deh. 70 juga. Jadi equivalent unit untuk ending inventory itu berapa? Untuk direct material berapa? 100. Oke. Kemudian direct labor 70, FOH 70. Gitu sih. Ceritanya gitu. Tadi saya jumlahin ya. Oke, kalau biar nggak salah lihat, total equivalent unit yang diproduksi itu adalah ini ditambah sama ini ya. Gitu. Ya, jadi yang diproduksi di Departemen 2 untuk direct material, dia setara dengan 680 unit. Direct labor-nya yang sudah dilaksanakan setara dengan 650. Kemudian FOH-nya setara dengan 650. Oke, bagian 1 udah selesai dihitung, kemudian bagian 2 kita mau menghitung cost yang charge to departemen. Jadi cost yang masuk ke departemen ini tuh untuk apa aja sih? Gitu ceritanya. Jadi kira-kira sih kalau di departemen yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu dia akan ada ini cost from preceding the ya. Nah, di bagian awal, beginning cost ya, atau beginning inventory. Beginning inventory. Kemudian setelah itu, cost edit during period, ya kan? Kemudian ada total cost-nya. Nah, coba kita lihat beginning inventory ada nggak? Ya, beginning inventory berapa nih bawaan dari yang sebelumnya? Bawaan dari pekerjaan sebelumnya atau departemen sebelumnya adalah berapa? 8. Yang ini loh. 8, 3, 2, 10. Yes. Kemudian direct materialnya 8, 30. Kemudian 4, 7, 5. Kemudian 5, 1, 8. Gitu. Nah, cost yang baru ditransfer ke mereka pada periode ini. Nah, di sini informasinya adalah cost added to process during the current period. Nah, untuk assemble, katanya materialnya 7, 2, 9, 6. Labornya 9, 2, 10. FOH-nya 11, 0, 5, 2. Ada yang ketinggalan nggak? 2.500. Berapa? Tadi. Yang mana? 25.000. Nah, betul. Jadi, cost
yang ada di Departemen 2, ya kan, di periode sekarang, itu adalah kos yang ini, ditambah dengan transfer yang mereka terima dari Departemen 1. Dari sini. Ini 25 ini. 25001 atau pakai yang atas kali ya. 25. Atas saja. Gini. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, jadi cost yang diedit during the period itu adalah ini yang muncul di sekarang. Kalau ini kan cost beginning inventory nih, Mbak. Kalau yang sekarang kan cost yang ditambahkan. Ditambah dengan 25.000 dong. Kita kan di Departemen 2 kan kalau yang apa tadi yang membuat kue kan terima adonan. Ya kan adonannya itu kan bernilai. Bernilainya dari mana? Bernilainya dari kartu yang pertama kita hitung. Dari kartunya si cutting departemen. Gitu. Jadi angka itu ditransfer ke sini, 25.000. Itu deh. Nah, total cost yang terjadi, yang ada di sini, itu adalah sekian. Judulnya adalah assembly. Gitu. Jadi total cost yang ada di sini itu yang ini. FOH-nya berapa? Oh, ini belum saya tambahin ya. Nih, jadi totalnya itu yang di sini. Ini untuk total cost. Ini totalnya adalah yang di sini. Saya tambah ini. Jadi total yang ada di total untuk total produksi yang ada di Departemen 2 adalah ini. Yes, gitu. Nah, si total ini mau saya pengen tahu untuk per unit barangnya itu berapa. Masalahnya kan barangnya mencar-mencar nih, nantinya ada yang langsung ke finish good, ada yang masih stay di sini. Nah, saya mau bagi tuh ceritanya. Makanya ini saya bagi dengan ekuivalen unit. Itu mau saya bagi dengan ekuivalen unit. Jarnya nggak nyala. Nah, ekuivalen unitnya tadi berapa dong? Tolong saya didikte. Yang cost from yang sebentar. Nah, untuk cost yang from preceding department, ini kira-kira udah selesai 100%, ini kira-kira udah masuk 100% belum? Cost dari departemen awal, ini kira-kira 100% atau enggak ya? Menurut teman-teman? Iya, Bu. Iya, 100%. Iya, yang untuk yang ini 100%. Jadi berapa tuh? 500. Masa 500 sih? 500. Sebentar, gini ya. Ini kan kamu tuh nambah. Ini kan berarti yang ada di beginning inventory sama cost added during period. Totalnya 33, 320. Kalau di sini 500, berarti ini mau kamu bagi dengan barang yang ditransfer ke departemen sebelah aja. Barang yang udah selesai aja. Nah, kamu bayangin tadi adonan, kamu buat adonan, ya kan? Terus kamu transfer ke departemen manggang, ya kan? Nah, misalnya nilainya 10 juta untuk misalnya 1.000 adonan. 10 juta untuk 1.000 adonan. Nah, itu si angka 10 juta itu kamu alokasikan ke roti yang udah selesai aja atau semua adonan. Itu nilai untuk seluruh adonan atau hanya untuk kue yang udah selesai? Si 10 juta tadi itu. Iya, untuk semua sih, Bu. Semua ya? Nah, yang lainnya setuju atau hanya untuk yang finish? Semuanya, Bu. Semua ya? Berarti di sini berapa ya? 580. Kalau saya bilang sih 680 ya. Oh iya, 680. Kalau saya bilang ini 680, Mas, bukan 500.
Karena kan tadi ya Itu bayangin. ditambah sama equivalent unit dari beginning inventory-nya ya, Bu? Iya dong. Kan yang ini beginning inventory nih, 8320. 8320, ya kan? Itu kan equivalent unit, cost bawaan dari departemen sebelumnya untuk si 180 unit. Kan sama-sama beginning inventory namanya. Terus yang 25.000 ini adalah cost bawaan untuk yang 500. Iya enggak? Iya, Bu. Nah, terus kamu jumlahin, masa kamu bagi ke yang 500 aja? Ini kan 25.000, bener ya? 25.000 itu kan bawaan dari ini kan? 500 unit ini kan? Oh iya, Bu. Ya kan? Ini 500 unit ini nilainya adalah 25.000. Betul? Nah, Iya, berarti si 8320 ini kan punyanya si 180 pasti gitu dong. Jadi di sini 80 lah untuk yang cost bawaan. Bayangannya yang tadi itu aja, yang adonan ya kan, ditransfer ke departemen baking. Si adonannya itu nilainya adalah misalnya 10 juta ya kan, berarti kan misalnya untuk 1000 kue misalnya, berarti kan si 10 jutanya dibagi 1000 dong gitu, jangan dibagi yang udah selesai aja gitu. Kemudian direct materialnya berapa? Direct material tadi berapa katanya? 620. Oh kayaknya sih ini, terus lanjut dulu deh. 620, terus di sini 5, mana sih tadi? Ini ya, 540. Oh, ini ya. 6, ini berarti 680 juga. 680, kemudian 650, kemudian 650. Gitu. Terus ini dibagi. Unit cost. Untuk direct materialnya, untuk cost bawaan dari departemen sebelumnya 49 dan seterusnya, kemudian dijumlah. Ini, jadi unit cost-nya itu adalah di departemen ini itu adalah 94. Gitu. Untuk total 94 gini. Ini untuk masing-masing, ini untuk totalnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kayaknya tuh di sini harusnya saya tambah ya kayaknya ya, sebentar. Enggak juga deh di sini. Enggak juga ya, tapi sebenarnya ini kalau teman-teman mau nambah sih nggak apa-apa. Cost from seeding ditambah nggak ya? Di sini enggak ya? Nggak apa-apa sih kalau mau ditambah. Gitu. Jadi di sini 7, di sini 680 gitu kan. Intinya di sini 680. Ya pasti 100% dong kosnya. Kan nggak mungkin ya barang setengah jadi dibawa ke sini. Gitu. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah kita lanjut dulu. Sampai sini, saya kalau mau nanya, pada bisa jawab nggak? Jadi, berapa total cost per unit, ya kan, untuk barang yang udah statusnya finished good? Kira-kira berapa cost per unitnya? Untuk barang yang finished good, teman-teman bisa jawab nggak ya? Per unitnya berapa? 94. Yes, 94, betul. Nah, kemudian yang ketiga, cost. Oh, ini cost-nya ini dihitung untuk apa? Yang pertama, sebentar, ini tuh cost from preceding. Kalau saya hitung gini, cost transfer
kok di sini judulnya transfer to assemble department ya, 580. Ini dia ngitung apa sih sebenarnya? Total cost account for WIP ending. Ini cost transfer to finish good ya harusnya ya. Berapa yang ditransfer ke finish good? Sama kayak ini, ngambil dari sini boleh. Sebenarnya mindahin, nyusun lagi aja sih. Nyusun lagi. Ini. Kemudian persentase unit. Kemudian equivalent unit. Kemudian unit cost. Kemudian total cost. Ini. Kalau cost yang ditransfer ke finish good, berapa unit yang ditransfer ke finish good? Berapa yang udah selesai? How many? 580. 580, setuju ya? Persentase komplit 100 pastinya, equivalent unit sama 580. Per unitnya berapa? 94. Setuju, mantap. Nah, kemudian untuk menghitung WIP ending. Ending WIP. WIP baru pakai cost yang tadi. Yang di sini baru kita pindahkan. Ini aja. Berarti udah cocok ya, udah bener ya. Ini, unitnya berapa? Berapa unit yang masih di WIP berapa? 180 ya? 100 ya? 100 aja. Oke, 100. 100, persentase komplitnya yang ini 100%, materialnya 100%, terus tadi ini 70%. Ini, kemudian dikalikan, ternyata panjang ya, bab ini. Nah, unit cost-nya ngambil dari sini ya, ngambil dari sini, Mbak Mas. Karena dia ininya beda-beda, nggak sama yang ini. Kalau yang ini kan langsung 580 satu macam. Kalau ini kan dia angkanya beda-beda. Kemudian dikalikan, gitu. Ini, ya kan? Nah, totalnya yang ini. Jumlahin, ya kan? Setelah dijumlahin diapain? Total cost, di total lagi untuk verifikasi yang dihitung. Seluruhnya itu aja kali ya. Ini istilahnya nggak yang kaku kayak gini sih. Yang penting teman-teman tahu maksudnya, jangan salah paham, itu aja sih. Itu sama nggak ini? Ini kita cocokin sama yang mana? Yang ini. Dari mana saya tahu ini benar? Cocokin sama Total yang cost ini. just. Sama ini ya? Departemen. Yes. Jadi cocokin. Ini sama nggak? Harus sama. Kalau sama berarti udah benar. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Saya tadi ketinggalan di Yang mana? nomor 2. Ini? Yang unit cost. Yes. Yang mana tuh? Nggak kedengeran ya? Yang unit cost. Cost yang ini atau yang ini? Yang 2, yang cost. Oh iya. Gimana Mas? Nah, itu nilainya dari mana? Ini? Ya. Ini adalah total cost dibagi equivalent unit. Oh. Total cost dibagi equivalent unit. Equivalent unit. Ini dibagi ini. Ada lagi?
Makasih. Gimana? Udah? Ya. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak, udah? Nggak ada? Nah, kira-kira, nah, teman-teman, kalau misalnya ini ya, penjurnalannya nih, kalau misalnya disingkat, ya, itu sih penjurnalannya kurang lebih seperti ini nih. WIP cutting, ya kan, departemen, ini dia berasal dari material gini ya, material. Ini kalau mau ini ya, biar karena kita waktunya udah habis. Terus FOH apa? Apply. Ya, ini. Nah, materialnya yang mana nih? Ini dong, cost added during dong. Ya kan? Ini untuk jurnal nih. Penjurnalnya kayak gini lah kurang lebih. Terus WIP cutting departemen ini, ya kan, seperti ini. Nah, ini jurnalnya, bener kan angkanya? Coba kita cek. 26. Jadi untuk jurnal in cutting department. Nah, kemudian jurnal untuk jurnal transfer from cutting to assemble department adalah yang mana kira-kira? WIP apa? Assembly department ke WIP cutting. Berapa yang ditransfer? Mantap, 25.000. Setuju banget. 25.000. Ini ya teman-teman prosesnya. Kemudian belum dong. Apalagi nih? Cost atau cost edit during period sama kayak yang awal sih. In department assembly. Sama jurnalnya kayak ini, ya kan? WIP in. Yang mana nih? Yang mana? Ini kan? Benar nggak? Ya. Yang ini kan begini, udah di jurnal, nggak ada sih. Kalau begini, ya kalian ingat-ingat sendirilah gimana di jurnal atau enggak. Itu sih periode sebelumnya ya, kalau beginning itu. Oke, kemudian apa lagi yang kurang? Apa yang kurang? Masih kurang satu nih. Apa? Jurnal untuk jurnal transfer kemana? Transfer ke Finish good. Mantap. good. Betul. Jurnalnya adalah WIP apa? Assembly atau WIP. Ya, terus ke finish. Berapa nih yang ditransfer? Yang mana? Berapa yang ditransfer? Tahu nggak? Jangan lihat buku nih. 54. Yes, 7. Mantap. Bisa semua ya. Ini yang ditransfer. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nah, ini kita waktunya udah habis ya. Nah, sebenarnya ada proses tambahan sih, kayaknya masih banyak nih PR kita. Ada proses tambahan, ada variasi soal yang lain. Jadi bisa aja ya, bisa aja di departemen berikutnya, ya kan? Itu jumlah unit
produksinya itu meningkat. Teman-teman ada bayangan nggak ya? Ada bayangan nggak kira-kira? Kalau misalnya kursi, ya kan, di departemen 1, 10.000 kursi, ditransfer kemudian ke departemen kedua, ada kemungkinan nggak ya kursinya jadi 20.000? Ada nggak? Kira-kira ada nggak ya? Kalau misalnya atau produksi lemarinya di bagian pertama itu 10.000 lemari, terus di bagian kedua jadi 20.000 lemari, ada kemungkinan nggak ya? Nah, kayaknya gimana? Ada. Diapain tuh lemarinya? Kalau mungkin karena barangnya biar lebih efisien dan lebih berkualitas kali, Bu. Nggak mungkin ya, Bu? Jadi kursinya dibagi dua. Bisa sih kalau berubah rencana gitu ya. Jadi kursi awalnya mau produksi 10.000, terus kayaknya kegedean, akhirnya dipotong-potong kayunya gitu ya. Tapi itu kayaknya tetap di departemen pertama sih. Kan departemen kedua hanya perakitan. Ya nggak sih? Iya, terus gimana itu, Bu? Nah, jadi ada kemungkinan ada pola produksi itu misalnya mungkin kalau ini kayaknya ya perusahaan kue kayaknya mungkin bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi misalnya di bagian departemen satu ya kan, mereka hitungannya tuh seperti ini. Hitungannya itu per baskom misalnya. Jadi adonan per baskom berapa? Jadi misalnya departemen 1 menghasilkan 1.000 baskom kata-katanya 1.000 baskom adonan. Nah, jadi hitungannya mereka seperti itu. Tapi ternyata setiap baskom adonan, ya kan Dek, itu tuh misalnya bisa menghasilkan 4 kue. Gitu misalnya. Nanti di departemen kedua satuannya beda. Misalnya hasilnya itu dia berupa 3.000 cake. Gitu misalnya. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini sekilas informasi aja, nggak ada masalah. Hitung-hitungan di bagian sininya aja nanti yang beda. Satuannya aja di sini nanti yang beda. Nah, misalnya di sini pembaginya kan di sini 500 nih, ya kan? Atau segini lah angka-angkanya. Nanti di sini dia naik. Misalnya, kok di bagian sini sih? Misalnya di bagian sini nih, pembagiannya satuannya segini nih. 100, 600, 500, 200 gitu kan ya, nggak masalah. Nanti di sini dia angkanya 3 kali lipat daripada yang atas gitu misalnya. Nggak ada masalah sih, tinggal disesuaikan aja hitung-hitungannya. Itu sih untuk bekal teman-teman mengerjakan PR ya. Siapa tahu PR-nya terkait contohnya adalah problem 64, katanya di problem atau di appendix ya? Di appendix kayaknya. Nggak masalah sih, jadi nanti cost per unitnya jadinya lebih kecil. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya yang di sini 10 juta untuk memproduksi 1.000 kan berarti 10.000 nih. Nanti dia di sini lebih kecil. 10 juta jadinya pembaginya 3.000 gitu aja sih. Disesuaikan aja sih angkanya dengan ekuivalen unit yang dihitung. Gitu sih. Oke, kalau gitu saya akhiri, ya kan? Teman-teman kerjain PR-nya sesuai silabus, ya kan? Sengaja saya ngerjain soal yang di sini biar jatah belajarnya teman-teman nggak berkurang. Gitu. Nanti minggu depan kita bahas lagi lebih lanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu ya minggu depan.